Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sore yang hujan ini saya ingin melanjutkan tutorial saya, yaitu konfigurasi DHCP server. Pada tutorial sebelumnya saya telah memberitahu kepada teman bagaimana cara konfigurasi DNS server dan konfigurasi internet card dan konfigurasi server sebagai router dan cara menginstal Windows 96. Teman-teman bisa tonton pada tutorial sebelumnya juga. Jadi saya sarankan teman-teman nonton tutorial sebelumnya lah, agar teman-teman bisa memahami lebih detail dan memang dapat memahaminya. Karena ini saya membuatnya banyak episode, jadi teman-teman bisa menonton sampai berapa episode. Oke, di sini saya akan memulai bagaimana mengkonfigurasi DHCP server. DHCP server berfungsi agar klien menerima IP secara otomatis, itu saja fungsinya. Jadi kita sebagai admin sebuah perkantoran ataupun sebuah sekolah, kita tidak perlu capek-capek mengisi IP secara manual. Apabila kita telah mengkonfigurasi DHCP server ini, IP klien akan menerima secara otomatis. Itu pengenalannya. Oke. Di sini saya akan mulai dengan cara kita install dulu paketnya. Dengan cara kita install apt min get spasi install spasi dhcp 3 min server. Jadi paket yang dibutuhkan oleh DHCP adalah DHCP 3 min server. Sebelum kita install, kita masukkan dulu CD-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox, tetapi kalau menggunakan PC yang sebenarnya tinggal masukkan saja CD-nya ke DVD-ROM. Tapi kalau di VirtualBox kita klik icon ini, klik kanan, pilih Debian 6. Ini sudah ya. Jika sudah dimasukkan, lalu kita tekan enter. Jika ada pesan seperti ini, kita tekan Y. Do you want to continue? Tekan Y, langsung enter. Oke, proses penginstalan berjalan. Oke. Memang dalam penginstalan pilot tidak apa-apa, jangan khawatir. Sudah kita siap menginstal, kita konfigurasi dulu pada folder nano spasi /etc/dhcp, tekan tab biar otomatis. Oke. Spasi /dhcp, tekan tab biar otomatis. dhcp.com. Jadi skripnya nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.com. Kemudian sudah itu tekan enter. Di sini ada beberapa teks. Jadi teks yang kita cari adalah ini. Apabila teman-teman sudah menjumpai huruf besar seperti ini huruf besar ini, maka yang kita cari ada di bawahnya. Ini semua yang kita cari. Dari subnet, ranks, option domain name server, option domain name, option router, option broadcast address, default last time, mask length time, tanda tutup kurang. Jadi jika sudah teman-teman jumpa kalimat ini semua, teman-teman hapus tanda pagar semua. Dari tanda tutup kurang ini hapus, 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 hapus tanda pagar sampai subnet. Jadi huruf A besar nggak perlu tanda pagar dihapus. Jadi di sini kita edit, subnetnya kita hapus. Jadi subnet spasi. Subnet ini diisikan network ETH1. Pada konfigurasi internet card saya sudah memberitahukan berapa network ETH1. Jadi memang saya sarankan teman-teman melihat tutorial sebelumnya agar teman-teman bisa paham. Oke. Jadi subnet ini kita ubah menjadi network ETH1 yaitu 192.168.2.0. Network ETH1 adalah 192.168.2.0. Itulah sebagai subnet di DHCP. Oke. Dan pada konfigurasi internet card saya telah memberitahukannya. Jadi sebelumnya harap teman-teman menontonnya. Oke. Dan netmask-nya di sini kita ganti menjadi netmask ST1. Netmask ETH1 adalah
karena kita menggunakan per 29. Itu adalah ilmu subnetting. Ilmu subnetting bisa teman-teman lihat di blog saya, yaitu Hemi Saputra. Di blog saya yaitu hemisaputra.blogspot.com. Bisa teman-teman lihat di situ bagaimana perhitungan tentang subnetting. Oke, kita hapus. Oke, sudah netmax-nya menggunakan ETH1 karena DHCP ini berhubungan dengan semua dengan ETH1. Oke, dan range ini adalah, kita hapus range spasi, kita ubah menjadi address ETH1 tetapi ditambah 1. 192.168.2.2. Kenapa 2.2? Karena IP21 telah digunakan ETH1, yaitu sebagai routernya nanti. Dan range dan IP yang diterima pertama kali yaitu IP 2.2 yang akan diterima oleh klien pertama kali. Dan sampai spasi, jadi 192.168.2.6. Jadi di dalam per 29 itu sekitar 2, 3, 4, 5, 6 ada 5 host. Berarti IP yang pertama diterima klien adalah IP 2.2 sampai ada 5 klien. Jika sudah 5 klien, maka itu di luar jangkauan Debian. Maka klien yang lain tidak akan mendapat jaringan. Hanya 5 klien saja. Karena kita menggunakan per 29. Jadi range ini adalah IP yang akan diterima oleh klien dari IP 22 sampai 26. Berarti ada 5 host. Oke? Paham? Titik komanya yang kita hapus. Jadi di option domain name server ini kita hapus. Kita ubah menjadi IP ETH0. IP ETH0 juga sudah saya beritahukan pada konfigurasi internet card. Jadi saya harap teman-teman sudah menontonnya agar bisa mengerti. Saya harap teman-teman menonton secara berurutan agar teman-teman bisa memahaminya. Kita ganti menjadi ETH0. ETH0 kita adalah 192.168.1.2. Karena IP DNS itu berhubungan dengan IP ETH0. Nah, di konfigurasi DNS sudah saya ajari juga. Oke. Sudah kita ganti seperti ini. Oke. Lalu ke bawah. Pada option domain name, kita hapus dari ORG ini. Kita ganti menjadi nama domain kita. Pada konfigurasi DNS server sudah saya ajari juga. Nama domain kita adalah smkyapim.sch.ac.id. Jadi kita ubah juga berdasarkan nama domain kita. Oke. Lalu pada option router kita hapus. Gantikan menjadi address ETH1. Yaitu address ETH1 192.168.2.1. Nah, address ETH1 juga saya sudah beritahukan pada konfigurasi internet card. Yaitu IP-nya 2.1. Kemudian kita ganti option broadcast address. Kita hapus. Gantikan menjadi broadcast ETH1. Dan sudah saya juga beritahukan di konfigurasi internet card. Yaitu broadcast ETH1 192.168.2.7. Jadi apabila formatnya sudah seperti ini, oke, broadcast address kenapa 2.7? Karena menggunakan per 29. Ilmu subnetting bisa teman-teman lihat di blogger saya itu hemisaputra.blogspot.com. Jadi jika sudah seperti ini bentuknya, teman-teman bisa simpan dengan menekan Ctrl X, ditekan Y, lalu enter. Sudah kita berhasil konfigurasinya, lalu kita simpan dengan menekan list etc, list init.d, list ESC kita tekan tab biar otomatis. ESC min DHCP min server. Oke, sudah itu spasi restart. Kemudian kita tekan enter. Jika pesan pertama pilot, memang tidak apa-apa. Memang hasilnya pilot. Tetapi coba kita tekan atas lagi. Kita restart lagi. Maka hasilnya tidak akan pilot. Berarti konfigurasi DHCP server kita berhasil ya. Sekarang tinggal kita coba di klien kita.
Saya di sini menggunakan virtual box, jadi saya tidak perlu menghubungkan kabel. Tetapi apabila teman-teman menggunakan PC sebenarnya, teman-teman butuh kabel yang menancapkan dari ETH1 ke router dan akan terhubung ke klien. Jadi di sini saya menggunakan virtual box, jadi saya tidak perlu menggunakan kabel. Oke. Apabila teman-teman ingin mempelajari bagaimana memasang kabelnya, teman-teman bisa komentar saja di Facebook saya. Nama Facebook saya itu Hemi Saputra. Di situ saya akan mengajarkan bagaimana cara menghubungkan kabelnya. Oke. Kalau menggunakan PC sebenarnya. Karena di sini saya menggunakan virtual box, jadi saya virtual host saja, nggak perlu terhubung menggunakan kabel. Jadi di sini kita akan menghubungkan ke kliennya. Ini seperti saya bilang, virtual box itu adalah fungsi yang memvirtualisasikan komputer. Jadi ibaratkan di sini ada dua komputer, yaitu sebagai ini server Debian dan kliennya adalah Windows XP. Windows XP. Baik, saya akan zoom out-kan kamera saya sebentar. Saya akan zoom out-kan kamera saya. Bentar. Saya akan zoom out-kan. Oke. Oke. Sekarang kita berada di kliennya. Kita beralih dari server Debian-nya, kita beralih ke klien kita, yaitu klien kita adalah Windows XP. Di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengaktifkan DHCP servernya. Ibaratkan di sini sudah terhubung kabel antara server Debian dengan klien. Oke, sudah terhubung kabelnya. Lalu kita klik kanan pada icon LAN. Di sini ada icon LAN. Klik kanan. Pilih Open Network Connection. Karena di sini saya menggunakan virtual box, jadi saya akan menggunakan LAN card virtual box. Tetapi apabila teman-teman menggunakan PC sebenarnya dan menghubungkan kabel ke laptop ataupun ke klien, ini sebenarnya teman-teman menggunakan local area connection. Tetapi caranya sama. Bagaimana cara menghubungkannya sama? Hanya saja saya di sini menggunakan virtual box. Sama ya. Lalu kita klik kanan. Kita properties. Lalu kita pilih internet protokol TCP/IP versi 4. Kalau di Windows 7 ada versi 4, kalau di Windows XP hanya seperti ini. Jadi, maaf. Properties. Nah, kita otomatiskan obtain IP address otomatis dan juga di sini DNS otomatis. Sudah kita otomatiskan seperti ini, kita klik OK. Oke. Klik OK. Maka proses. Oke, proses. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan lagi, status dia. Kita cek status. Kita lalu klik support. Nah, kita detail. Apabila sudah menerima IP seperti ini, IP address 2.2 dan default gateway 2.1, benar ya, ini DNS server 1.2, berarti si klien sudah menerima IP secara otomatis. Oke, sudah otomatis. Tetapi apabila loadingnya lama, si klien tidak menerima juga, bisa kita menggunakan command prompt, tombol start, run, lalu ketikkan cmd, oke, enter. Oke, enter kan, enter. Bisa kita ketikkan fconfig spasi renew. Jika dia tidak menerima otomatis, kita fconfig renew. Maka, oke, sudah jumpa ya, yaitu connection seperti DNS, yaitu smkyapim.sch.ac.id. Oke, berarti si klien Windows XP telah menerima IP secara otomatis dari Debian Server 6. Sekarang kita pingkan dulu routernya, yaitu IP21, apakah memang sudah terhubung. Ping spasi 192.168.2.1. Kita enter. Oke, sudah TTL. Berarti memang sudah dijamin bahwa klien dan server Debian sudah terhubung. Jadi sebelum menghubungkan ini juga
teman-teman tonton konfigurasi DNS bagaimana, konfigurasi server sebagai router bagaimana, dan konfigurasi internet card bagaimana. Dan cara menginstal Debian 6 bagaimana. Karena mereka ini saling berhubungan. Jadi jangan ada satupun yang tidak teman tonton. Saya harap teman-teman menontonnya secara berurutan agar dapat memahami dan mengerti. Coba sekarang kita pingkan DNS Debian servernya. www.smkyapin.sch.ac.id. Oke, sudah TTL juga. Berarti memang klien dan Debian 6 sudah terhubung. Oke. Jadi cara menghubungkan tadi apabila tidak menerima secara otomatis, kita ketikkan mconfig renew. Maka dia akan menerima secepat mungkin. Apabila sudah memang hasilnya address yang diterima dia itu adalah address dari Debian server. Mungkin sampai di sini saja saya beritahukan kepada teman-teman. Saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya pada episode selanjutnya, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor 0859 2300 6541. Insyaallah saya akan menjawabnya. Insyaallah admin Hemi Saputra akan menjawabnya. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.